Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi ke-6, topik MOOC Profesionalitas Dana Sosial Islam. Dan juga kita bertemu kembali dengan Ibu Dr. Tika Widyastuti, SEMSI. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Departemen Ekonomi Islam, yang hari ini kita akan berdiskusi, Bu Tika, berdiskusi tentang profesionalitas pengelola dana sosial Islam. Jadi bagaimana sih pengelola dana sosial Islam itu bisa disebut dengan profesional? Baik, mungkin langsung kita lanjut ke pertanyaan pertama, Bu Tika, dan ini merupakan pertanyaan pembuka dan penting. Bagaimana sih konsep dan juga indikator dari profesionalitas pengelola dana sosial Islam? Baik, terima kasih Mbak Atia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ya sesi yang kesekian kalinya pada MOOC video pembelajaran digital terkait dengan strategi pengelolaan dana sosial Islam. Baik, ketika berbicara mengenai pengelolaan dana sosial Islam tidak pernah bisa lepas dari salah satu kata kunci yang penting, yaitu profesionalitas. Oke, langsung saja saya share screen ya, bagaimana sih konsep profesionalisme ya atau profesionalitas pengelola dana sosial Islam, yang mana sudah banyak sekali studi atau kajian yang mengembangkan terkait dengan aspek-aspek profesionalitas. Oke, nah kita bicara realitas. Ya, realitas di sini selalu kita capture dulu nih, potensinya seberapa besar. Ternyata kalau kita bicara dana sosial Islam, potensinya sudah nggak perlu kita singgung lagi, sangat besar. Baik itu zakat, wakaf, ataupun infak sedekah. Pengelola zakat ada 548 basnas, tapi realisasinya itu kan tentu masih jauh dari potensi. Kemudian tantangannya dari potret tadi yang sudah saya singgung, tantangannya ya berarti trustness ya, atau kepercayaan itu yang harus ditingkatkan. Kemudian literasi. Nah, literasi ini kan luas. Orang itu tahu zakat itu bahwa zakat itu wajib. Tapi apakah tahu zakat itu seberapa banyak bentuknya? Kemudian muzaki belum aware bahwa apa benefitnya untuk saya, untuk kita gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari tantangan. Lalu ketokohan, figur itu yang belum ada, gitu ya, belum ada secara maksimal. Kemudian kalau tantangan pengelolaan wakaf gitu ya, data wakaf tidak terintegrasi, mungkin belum terintegrasi maksimal, pelaporannya juga belum memadai secara maksimal, aset wakaf itu seharusnya utilisasinya perlu dimaksimalkan juga. Dan tentu salah satu itemnya juga kurangnya profesionalitas nazir. Nah, posisi lembaga SIS itu sendiri ya, ada yang Basnas sebagai regulator dan operator, kemudian baik tidak hanya Basnas tapi juga Lasnas, kemudian bagaimana dengan kementerian, perannya seperti apa ya, khususnya peran pentingnya. Dan posisinya ya, rekan-rekan mahasiswa tahu ya, level pusat atau nasional, kemudian turun ke level provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekali lagi, ini untuk strengthening aja ya, untuk menguatkan saja bahwa posisi lembaga wakaf ya, mulai dari Kementerian Keuangan, lalu bagaimana Nazir, LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah, penerima wakaf uang, lalu wakif itu posisinya ada di mana. Jadi wakif ya, donate wakaf ke Nazir tentu diterima oleh LKSPWU. Kemudian ada Badan Wakaf Indonesia yang meregulasi tapi juga menjadi operator atau eksekutor. Nah, sekarang kita masuk pada indikator profesionalitas pengelola dana sosial Islam. Dikatakan profesional itu apa sih? Pertama, dia mampu. Kedua, berkualitas. Ketiga, jelas sarana prasarananya. Keempat, SDM-nya juga ada dan mumpuni gitu ya, dan proper. Kemudian ini yang tidak kalah penting, kekuatan IT atau kekuatan teknologi informasi. Lalu handal. Kalau ini semua ada tapi tidak handal ya percuma. Ya, ini adalah 6 poin utama
apa yang menjadi indikator profesionalitas pengelola dana sosial Islam. Nah, baru kemudian harusnya di breakdown lagi nanti sesuai dengan kebutuhan setiap lembaga. Ketika kita bicara mampu tuh mampunya kayak apa gitu. Mampu itu berarti cakap ya, punya skill yang well skill gitu. Dia menguasai ya berbagai macam transaksi ya, donasi, zakat, wakaf dan sebagainya. Kalau kualitas berarti ini yang sebenarnya sangat dinamis. Apa yang kita kerjakan saat ini sudah dikatakan high quality, belum tentu nanti 3 tahun lagi apa yang sama yang kita kerjakan itu kategorinya masih sama. Bisa aja 3 tahun lagi dengan pekerjaan yang sama kategorinya sudah low quality gitu. Karena apa? Karena orang sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk pengelolaan yang seperti itu. Dikatakan tidak terlalu modern, dikatakan tidak bisa beradaptasi. Masyarakat inginnya seperti A plus B plus C. Lembaga bisanya mengakomodir kebutuhannya A plus B, C-nya kemana? Nah itu yang terus dynamic gitu ya, dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Dan itu bisnis proses yang luas. Kita bicara donaturnya, muzaki, wakif, bicara pengelolanya, bicara penerima manfaatnya, ya mustahiknya, maukuf alaihnya, bicara masyarakat yang di luar itu, bicara regulatornya. Ini semua membutuhkan standar profesionalitas yang jelas atau terukur. Jadi nazir yang profesional harus didukung dengan stakeholder lain yang juga profesional. Ini dari item terakhir keandalan itu di mana konsistensi serangkaian pengukuran atau serangkaian dari alat ukur. Jadi harus konsisten ya atau persisten gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana implementasinya, maka kita lihat dulu bagaimana seleksinya. Jadi entry point-nya adalah di seleksi. Ini entry point ini penting. Inputnya nggak bagus, ya sulit untuk bisa mendapatkan output yang bagus. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi sulit. Jadi high quality input. Nah, itu tergantung bagaimana mekanisme seleksi. Nah, profesionalitas juga bicara tools-nya untuk seleksi ini kayak apa. Jangan hanya by feeling, by instinct, atau hanya track record aja. Harus ada aspek yang lain yang secara komprehensif bisa dijadikan acuan atau guidance untuk melakukan seleksi atau rekrutmen. Dan yang penting, syukur-syukur ketika siapa yang diseleksi itu sudah memiliki sertifikasi gitu ya. Kemudian pengadaan peralatan yang mumpuni untuk mendukung seluruh aktivitas. Ya, peralatan ini seperti yang tadi kita singgung, sarana prasarana. Ya, sarana prasarana ini ya yang tangible atau intangible, ya luas ya. Dan tentu breakdown-nya sangat banyak gitu ya, sangat rigid. Kemudian kita bicara mengenai evaluate ya. Bagaimana sebenarnya setiap institusi, badan, atau lembaga pengelola bisa mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Evaluasi tidak hanya sekali selesai. Evaluasi itu kan tidak hanya di akhir. Evaluasi itu justru harus di tengah-tengah, di awal, di tengah, menjelang akhir, dan di akhir. Ini penting. Harus menjadi satu continuity. Gitu ya, continuity activity gitu. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Nah, ini bisa fleksibel ya, karena setiap kondisi institusi ini bisa berbeda-beda sehingga masih sangat terbuka gitu ya ruang untuk kita bisa memodifikasi bagaimana how to measure ya bagaimana mengukur profesionalitas pengelola dana sosial Islam. Bagaimana kuantitas pekerjaannya yang dilakukan gitu ya, sesuai target atau tidak, bagaimana siklus aktivitasnya dalam pengelolaan ZIS, itu baru satu kategori, kuantitas. Lalu yang kedua, kategori kualitas. Dikatakan quality oke gitu bagaimana? Oh, sudah sesuai nggak dengan standar operating procedure atau SOP-nya? Sudah sesuai nggak dengan standar kualitas? Di bidang zakat ada zakat core principle supaya tahu tata kelola zakat itu
harus sesuai ZCP. Salah satunya ya, masih ada undang-undang, masih ada peraturan pemerintah. Kemudian wakaf juga ada wakaf core principle, elemennya sangat banyak. Nah, itu yang bisa untuk mengukur bagaimana sudah sesuai under standar, below standar, atau over standar gitu. Kemudian ketepatan waktu. Jadi salah satu contohnya bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Ini udah pasti ya, kalau orang ngelihat nggak sesuai deadline, aduh itu nggak profesional namanya. Ya, kecuali dengan case-case tertentu. Kemudian memanfaatkan waktu pekerjaan secara optimal, tentu menghasilkan output yang diharapkan setiap institusi atau setiap perusahaan atau industri ya. Kalau kita ini bicara dalam konteks umum sebenarnya, tapi tentu bisa diadopsi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Kemudian kemampuan kerjasama, lalu kehadiran, ya ini penting banget, disiplin waktu, disiplin hadir tepat waktu, disiplin pulang tepat waktu, atau ini penting ya, apalagi kita ini berhubung kalau di lembaga pengelola dana sosial Islam sangat relate dengan stakeholder eksternal, ya sangat relate. Nah, kalau kita tidak bisa tentu bekerja sama dengan yang lain dalam koridor waktu yang seharusnya gitu ya, maka akan sulit profesionalitas itu bisa terwujud dengan baik tentunya. Nah, kalau sudah profesional, impact-nya apa? Wow, gede banget gitu ya impact-nya. Pasti kontribusi lembaga dana sosial Islam akan semakin besar. Semakin banyak masyarakat yang tentu bertransformasi ya, tidak selamanya menjadi asnaf. Menjadilah muzaki. Dia cukup, lalu meningkat lagi menjadi sejahtera. Kemudian trustness ya, trustfully ya, full trust dari donatur semakin meningkat, kemudian nantinya banyak calon-calon amil yang baru yang ingin sebenarnya tertarik untuk menekuni bidang profesi pengelola dana sosial Islam. Tentu multiplier effect ya dari fundraise dana sosial Islam ini akan meningkat dan tentu akan konsisten di setiap tahunnya, dan juga nanti next-nya, karena kalau kita bicara wakaf salah satunya itu merupakan source of endowment fund, maka akan diikuti besarnya hasil investasi yang tentu diharapkan. Nah, tadi saya sudah singgung ZCP dan WCP. Maka bagaimana prinsip yang terkait? Harus ada dasar hukum yang clear, bagaimana supervisinya, tata kelolanya. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa dan semua ya bisa mencek and recheck kembali full text-nya ZCP, ada aspek satu tujuan independensi sampai dengan ZCP ke-10 manajemen pendayagunaan, semua ini representatif dari fungsi lembaga zakat. Ya, kemudian seterusnya wakaf core principle ya, saya mohon bantuannya, supportnya untuk terus dibaca. Ada 27 principles. Begitu Mbak Atia, semoga penjelasan dari awal sampai akhir ini bisa memberikan insight baru ya, pentingnya juga terkait dengan bagaimana kita mengedepankan aspek-aspek profesionalitas di dalam pengelola dana sosial Islam. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih sekali Bu Tika, materinya sangat bergizi, karena Bu Tika ini selain akademisi juga sebagai praktisi sehingga tahu secara pasti ya Bu terkait dengan konsep bagaimana mengukur profesional, bagaimana menilai apakah pengelola ini profesional atau tidak. Dan tadi sudah disampaikan secara detail, secara jelas konsep bagaimana mengukur dan juga aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan dalam mengelola dana sosial Islam secara profesional. Baik, kita telah sampai pada sesi akhir penutupan. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya di topik MOOC berikutnya dengan pemateri yang berbeda dan juga pastinya materi yang disampaikan juga sangat luar biasa bagi kita manfaatnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.